pekerjaan, apalagi dia bagian humas dan dari perusahaan sawit kita banyak sama yang terkait dengan buah sawit yang rawan juga. Mungkin itu yang perlu kita ketahui sehingga beliau lebih fokus di pekerjaannya. Kemudian untuk kali ini kan ada 3 wakil ketua adik-adik Pontianak Barat ini. Wakil ketua yang pertama kali Pak Aidi, kemudian yang kedua saya, lalu yang ketiga Pak Bambang. Secara bertahap 3 tahun berturut-turut yang menjadi ketua kontingen yang pertama Pak Aidi, yang lalu kemudian yang kali kedua ini saya, dan kali ketiga Pak Bambang kawan. Nah setelah itu baru nanti mungkin kembali ke ketua DAD-nya sendiri sampai tahun 2028 kan kita dibuka, atau siapa lagi kita yang menjadi pengurus DAD Pontianak itu ditunjuk menjadi panitia. Kemudian seksi-seksi yang pertama seksi sadana, koordinator Pak Yesus Haidi, kemudian Pak Yohanes Kadin, Bu Justina, Mas Selus Haryanto, kemudian Stefanus Dewi Kalpara. Itu untuk seksi usaha dana. Kemudian seksi perlombaan seni dan budaya, kalau seksi nanti di panitia kita apa tidak, dan nanti di sini yang pasti perlombaan ini terkait dengan tarian pada pokok itu masih tetap dilaksanakan, masih tetap jalan ya. Koordinatornya Pak Yunus Adinus, kemudian anggota Bu Veronica Pamaraya, kemudian Pak Akun, Bu Iris Suryani, Bu Pak Agustinus Ombak. Kemudian seksi perlengkapan dan konsumsi, koordinatornya Pak Herculanus, kemudian Bu Dika Rosuna Setia, Bu Niati, Pak Polisi, dari izin masih dikampung, Pak Damaskus, kemudian Pak Andi Lawa, Pak Andi Hermawan, dan ini ibu-ibu pemukir ini coba ya, tergantung dari kegiatan kita nantinya di sana. Itu juga yang kita rumuskan. Kemudian seksi pawai atau karnaval budaya ini tahun ini sudah pasti Pak, sudah hasil rapat kami kemarin itu sudah dipastikan ada kegiatan seperti yang Pak Haji juga menyebut tadi. Koordinatornya Pak Evolus Kemudian Elis dan Pak Wijan, Pak Sony Adi Sawitro, Bu Agustina Tikin, ini dia kemudian Bu Magdalena Tina itu di grup WA ini ada, Bu Istina Sira di WA grup juga nggak ada. Bu Magdalena dia lagi buka Pak Jayan Dianto masih juga di semalam itu untuk karnaval budaya. Kemudian seksi publikasi dan dokumentasi harus tato gitu tato. Iyalah, bertato. Bukan tato itulah tato tidak permanen. Kemudian polisi acara Bu Josephine Francisca Nikarugin. Kalau tidak ditato bahaya nanti. Jadi karena kita buat semua atribut Dayak tuh pakai. Dari sampai yang pakai sempak. Lah, masa makainya udah dijahit. Kita kehilangan satu tuh karnaval tuh. Budong tuh udah lalu dihilangkan pula dulu. Itu kan ada budong. Daun juang tuh harus ditanam biar banyak.
mensukseskan Ikan pakai bulu ruang. demo kedua. Sebenarnya aslinya itu memang lilitan kain. Saya kira itu informasi terkait dengan Jadi kain merah itu dililitnya. Semoga kita bisa bekerja sama, bisa menjalankan tugas kita dengan baik. Sebelum itu saya minta kenapa Pak Aidi dan Pak Derek ini juga panitia di tingkat kota, jadi mereka yang intens mengikuti beberapa kali rapat. Mungkin Pak Derek silakan disampaikan dulu poin-poinnya nanti akan kita bisa ikuti, bisa kita kerjakan untuk mensukseskan kegiatan ini. Silakan Pak. Ya baik, Terus. untuk naik jamu tahun ini memang ada peningkatan ya, kegiatan dari tahun sebelumnya, terutama untuk karnaval. Nah ini tentu membutuhkan dana karnaval itu, kemudian juga perlombaan ada penumpuk itu yang mungkin penumpuknya masih ada di tempat Deron ya sekali tinggal apa yang dibenahi beberapa lalu perlengkapannya tidak dibenahi, namun tidak seperti tahun lalu ada sudah juara 1, 2, 3, tapi mungkin ada penampilan terbaik penamaannya supaya semuanya dapat 6 kecamatan itu. Nah, ya sasarannya ya pasti yang juara yang penampilan terbaik 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pasti dia terbaiknya sampai terbaik 6. Nah ini karena tahun lalu itu ya kalau kita juga proses kan kita yang bisa dapat ya karena keberpakannya. Nah untuk anggaran itu kita disebut 10 juta dari DAI kota, sebenarnya tidak ada perubahan. Kalau tahun lalu kan potong, tahun ini tahunnya tidak ya. Dan karena menyetujui kita 10 juta itu kita fokuskan ke konsumsi kita. Jadi konsumsi itu seperti tahun lalu. Tahun lalu itu kita mengundang tokoh-tokoh orang Dayak yang ada di Pontianak Barat ini nanti untuk kita makan bersama selepas acara pembukaan kita. Nah, sedangkan untuk makan setelah misa itu ditangani oleh DAD kota. Memang petunjuk Bapak Uskup itu mintanya ke paroki-paroki supaya menyiapkan, tapi itu kita tidak bisa berharap. Nah sekarang kan paroki-paroki juga tidak sebenarnya juga kaya dan tidak sebenarnya bersedia, ya. Masih ragu kepada Australia itu kita bisa lakukan atau tidak. Tapi kita sudah mempersiapkan itu, sudah saya sampaikan kepada dia di sana, yaitu tetap menjadi tanggung jawab dari Kota Pontianak. Nah, maka tugas kita yang kontingen ini bukan paling tidak seperti tahun lalu, yaitu perlengkapan di konsumsi. Nah, itu dianggarkan berapa dari dana 10 juta itu. Nah, karnaval dengan pamongkok ini kan pasti memakan dana juga. Ya, paling tidak tiga kegiatan ini
maksimalkan 15 sampai 17 juta. Artinya ada dana yang harus kita cari dari luar yang seperti tadi. Bagaimana nanti teknisnya kita pikirkan bersama-sama. Itu yang pertama. Kedua, mata acara ini kita diminta untuk menyumbang juga ya, untuk disebutkan di acara yang sudah diisi oleh 12 orang artis saya. 12 orang artis saya ini tidak ada yang dibayar, jadi semuanya gratis. Itu kan ya, punya rasa memiliki lah teman-teman artis saya yang sudah punya nama, ya mereka datang, ya mereka ingin menyumbangkan apa yang mereka bisa buat dan memeriahkan ya, selama dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Nah, ditambah teman-teman dari Sarawak juga akan ambil bagian karena naik damo itu sebagai inti pokoknya, tapi juga jika ada yang mau ya dari etnis daya lain seperti yang tahun ini Ibanik itu mau menyumbangkan keseniannya, kita berikan informasi. Nah, sehingga kita yang dari hari Pontianak Barat ini harus betul-betul nanti siapa yang nyanyi, siapa yang nari, atau segala macam. Nah, ini kita persiapkan. Lalu ada rencana itu menumbuk padi sampai dia jadi beras itu sampai di ayam kita ambil. Nah, jadi apakah kita siap untuk itu kan gitu. Kalau anak-anak muda ini kan ya mungkin mereka tidak mengalami, kalau kita mengalami hanya kan apakah tenaga masih ada. Nah, gitu. Ya, jadi itu masih menjadi belum final juga ya, tapi itu harus kita persiapkan. Lalu meraup apa namanya? Pelayu. Nah, meraup pelayu. Jadi lombanya ke sana. Jadi untuk yang lomba-lomba seperti PGD itu belum ke sana. Karena tapi ini memang ya banyak adatnya dan hiburan. Jonggan itu juga menjadi apa yang tidak kalah utama juga. Nah, seperti tahun lalu jonggan lumayan ya, menarik penonton. Nah, tahun ini ditingkatkan lagi, memisahkan panggungnya dengan panggung acara yang muda atau yang umum, ya. Bukan itu di depan. Nah, yang mungkin kita bagaimana Pontianak Barat ini berkontribusi ya terhadap naik damo yang kedua ini bisa memeriahkan itu. Nah, terkait dengan apa namanya tenda itu nanti saya coba koordinasi dengan Pak ini, bertanya apakah seperti yang lalu atau ada tempat lain yang bisa representatif Pak ini ya. Seperti yang lalu ya kita siapkan itu, dan setiap adik-adik itu punya satu. Nah, untuk tenda ini diharapkan itu pemikiran teman-teman itu diharapkan setiap di hari pertama, misalnya tanggal 26 itu semuanya buka tenda itu sebagai rumah DAD-nya. Artinya kita rumah DAD Pontianak Barat. Misalnya ada teman kenalan apa segala macam, kita suruh singgah di situ, kita siapkan kopi kah, kita siapkan apa seperti gawai di kampung gitu kan.
tidak semua orang yang lewat kita terus singgah, tapi mungkin siapa yang kita kenal juga kita menghubungi dan diambil kemudian yang lainnya. Nah di hari kedua baru bolehlah itu untuk komersial begitu ya. Nah, jadi disetting seperti itu supaya fungsi tenda itu paling tidak untuk ada disediakan dulu, nanti baru berikutnya bisa dimanfaatkan untuk jualan kak. Jadi sudah ada yang booking, nanti seperti apa tahun lalu saya juga nanti akan menjelaskan itu. Saya pikir itu dulu dari saya Pak. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Nah, mungkin selain saya akan membacakan beberapa poin penting dari hasil temuan koordinasi kami dengan BRT Kota pada hari Selasa 11 Februari 2025. Sebelum itu kami silakan untuk hari ini yang menghilangi banyak. Terima kasih Pak Heru, Pak Aris, Bapak Ibu, selamat malam. Hadir tak kali ini bagi tak saudara masih ingat yang dibaca. Harus. Jadi setelah dipaparkan oleh Pak Derek juga panitia di dalam demo, apa yang disampaikan beliau memang benar. Jadi untuk tahun ini kita disuplai dengan sebuah tidak ada potongan, tidak ada potongan dalam arti kekhidmatan untuk apa? Tenda dan sebagainya. Kali ini kita di spot yang pertama untuk kegiatan kita ini tadi saya sudah menyampaikan Pak Heru dengan Pak Ketua DAD. Saya bilang ini tidak kurang lebih 30 juta saja. Mencatatkan bahkan dapat yang jelas 10 juta kita sudah dapat. Tinggal nanti Pak Supriyadi minta proposal dari BPK nanti mudah-mudahan 30 ini dalam rangka untuk membagikan ke seksi-seksi. Nah, seksi konsumsi nanti mungkin seperti tahun lalu Pak tahun lalu kan sudah biasa. Cuma permasalahannya Pak itu minta makanan yang nasional. Saya jelaskan karena berkaitan dengan seksi badana nanti. Jadi maunya itu makan biar dulu katanya Pak Kating dengan apa itu nama matar, makanan nama lama itu. Itu aja yang perlu sampaikan. Dulu perlombaan kita memang tradisional, memang kita kemas karena kan negara beda dengan PK Budaya, jadi memang kita kemas secara tradisional makanannya. Perlombaannya yang pertama melaut apa? Mempayut, nunggu, lalu bikin apa? Bikin bontong kan? Bikin apa? Bontong. Bikin bontong. Lomba bikin bontong itu yang dari daun itu lalu tadi. Kita nanti saya sarankan kepada Pak Ketua Panitia apa di data yang ikutkan, tidak ikutkan karena berkaitan dengan dana ya Pak ya, dengan satu yang kedua berkaitan dengan orang yang punya. Ini diharapkan sedikit saja. Tapi kalau kita borong semua, marah lagi kok itu dia orangnya Pak, dikasih kesempatan tak itu. Jadi saya rasa 3 hal yang poin yang saya tekankan yang dana kita siap, yang penting 10 juta sudah kita mungkin bikin proposal. Lalu yang kedua, yang di acara itu saya orangnya kalau tidak data itu aja. Rasa nanti kalau bisa ajukan ngambil Pak Heru ya Pak, dana dulu di bayang bikin proposal. Nah ini mungkin hanya bayang-bayangnya berapa masukan aja. Yang itu aja target kita 30 untuk terpenuhi, enggak 2016 ya. Oke, hanya itu aja. Hal yang lain nanti mungkin berkembang terus. Cuman saya minta kepada kita semua persiapkan diri kita, karena penilaian tidak penilaian kemarin kayak penilaian kan langsung poin, kita tidak kategorinya ada di sana barat kerapian, lalu yang selatan mungkin maksudnya budayanya itu nanti penilaian itu beda. Jadi kita berlatih. Untuk tenda Pak, nanti akan mau disediakan oleh panitia atau Pak Derek sekalian yang mendekatnya. Untuk lokasi seperti yang lama Pak, lokasi yang lama
tolong nanti tenda itu kayak tahun lalu itu kita tidak ada menyediakan menyediakan apa? Nah, kopi dan makanan lah, apa tempe apa untuk orang datang berkunjung ke tempat kita. Ini saya lihat orang yang minum arak banyak di situ. Boleh minum nggak masalah, tapi setelah acara malam pertama, acara kita kan kayak rumah kampung bau pak, bau, kumpul gitu deh kan. Jadi sama diri kalau ada orang kita sama diri nyanyi apa, makan kue kue kan, itu yang menurut saya begitu. Lalu yang tidak kalah pentingnya nanti di dalam acara tersebut dan acara saya itu saya kembalikan lagi kepada Pak Ketua Panitia untuk membahas ada hadir dan ada pembayaran dan juga nanti diinformasikan kepada kita semua bahwa bagaimana acara ya. Pak Derek kalau misalnya itu Pak Derek nanti bisa untuk ini di dalam rangka kelompok Pak bawa apa? Tengkalang Pak Indonesia. Nanti Pak Derek saya minta ke Peron apa yang sudah atau tidak kita baguskan kelompoknya. Rasa tanya itu dapat saya sampaikan mohon maaf lebihnya nanti saya koordinasi. Kebetulan saya dua bidang sangat membidangi karnaval budaya saya dengan stand kamera dan panggung jonggal. Jadi jonggal itu 5 malam betul-betul itu. Dulu kan jonggal gabung dengan apa? Acara orang kan sudah nyanyahan, udah pakai adat orang. Lalu terputus, lalu mau aku masukkan sama dulu. Jadi kan jonggal tak jadikan boleh udah main dia, udah punya semangat tuh. Udah main sampai subuh biasanya. Itu dikacau kemarin oleh band. Akhirnya saya tadi saya perjuangkan dulu kan tenda sendiri saya bilang. Biar dari sesi saya mengeluarkan pentasnya dan kita pesan pentasnya itu. Jadi tidak masalah. Dengan pokoknya apa ini? Danau ini kita bikin juga ketika danau. Danau dulu kan tidak ada danau, masih ada danaunya. Nah, jadi sistem manual itu saya beri bayangan. Sistem penilaiannya ini sudah bocoran karena saya tanyakan jurinya. Jadi nanti penolong dinaiki sampai ke Umaran termasuk Toyo. Kalau masa banyak, lebih 20 atau 30 yang itu kita arahkan ke Jalan Gajah Mada. Bincang kelompok kita. Kalau itu masa 20 atau 10 kita dari Taman Yani langsung bocor masuk ke Kota Baru. Setelah sampai di Narada satu penampilan langsung nari. Jadi dulu kan ada nari masuk ke belakang. Nari lagi Kecamatan Barat, Kecamatan Timur ya. Jadi di pentas itu mulai sampai nari itu itu jalannya. Lalu di jalan itu paling tidak boleh menemukan apa itu dinilai juga arahan atau apa tidak ada. Pokoknya rapi kayak kita pawai itu tidak ada itu penilaian itu salah itu memanfaat anak silakan kita kembali kepada panitia. Silakan. Untuk karnaval ini harus dianggarkan paling tidak untuk kita makan karena kita harus bawa masak. Jadi masa dari Sumatera Barat yang ingin ikut karnaval ini kita ya pakai aksesoris, pakai pakaian adat, tidak boleh pakai kaos biasa ya, tapi aksesoris budayanya paling tidak rompi itu rompi dengan topi itu harus dipakai. Nah, kalau membawa mandau tidak boleh dibungkus. Jadi kalau karena itu menakut-nakuti orang jadinya. Memang kita sih mau ini tapi orang di luar kita berpandangan berbeda. Jadi kita tampilkan keindahannya, bukan menebar takut. Makanya kalau yang membunus mandau itu nanti kena dis. Ya, dan nilai. Jadi pastikan tidak dapat tidak dapat juara lah. Jadi maka itu nanti dianggarkan juga di karnaval itu kira-kira misalnya 25 orang atau 30 orang di belakang mobil itu untuk jalan. Ya barisannya dipastikan rapi. Jadi itu untuk karnaval. Saya kembali ke Pak. Baik, terima kasih Pak. Di Bapak Ibu dulu tadi menyampaikan
itu sebesar 10 juta rupiah bersih. Informasinya kemarin panitia di kecamatan itu segera mengirim nomor rekeningnya, nomor rekeningnya, lalu transfernya itu tidak sekaligus, bertahap. Kita itu 10 juta itu tidak sekaligus kita terima. Lalu di setiap DAD kecamatan itu wajib mengikuti karnaval dengan minimal pesertanya 25 ya. Udah pesan? 25 orang termasuk penari. Penari yang nanti menari di tarian Sekretaris pembuat karnaval. Pak Derek. Kemudian bisa sampai 35 orang. Dan kalau lebih, yang lebih misalnya itu jalan kaki itu tetap didaftar sebagai peserta dari kecamatan tersebut, ya, harus didaftar. Penanggung jawab di tingkat kota karnaval ini adalah penanggung jawab ID. Kemudian selain karnaval yang diikuti oleh DAD 6 kecamatan itu ditambah dengan mungkin dari komunitas Tionghoa ada satu yang ikut dan yang melayu untuk ikut di karnaval. Kemudian di mobil karnaval juga itu karena termasuknya ditempatkan di Sutoyo, karena pada saat pelaksanaan karnaval itu mobilnya itu membawa sekaligus membawa karnavalnya. Jadi yang ukuran karnaval itu yang itu mobilnya mobil hias, ya. Kemudian setelah bisa itu pagi atau sore? Bisa. Karena harinya pertama minggu ya. Enggak, kalau itu Karnavalnya 26. Kemudian yang tanggal 25 itu ada sisa. Kemudian informasi lainnya juga mengenai di stand yang juara di dalam kali ini tidak ada edaran khusus mengenai mana yang boleh dijual, mana yang tidak boleh dijual, tapi ada penegasan bagi yang melanggar, membuat onar, melakukan di dalam akan ditindak dengan tegas oleh pihak keamanan atau keamanan dari panitia. Nah, kalau pelanggarannya berat nanti akan dikenakan sanksi adat. Kemudian dana yang kita terima itu sebetulnya tanggung jawab kita untuk mengelolanya, membaginya untuk semua kegiatan yang disiapkan yang harus kita ikuti. Dan selebihnya kalau kurang, maka setiap kecamatan boleh mencari sumber-sumber dana lainnya. Itu yang saya catat dari pertemuan pada situasi yang lalu. Nah, terkait dengan tugas kita lihat mulai dari yang perlu di sini untuk mempersiapkan hari adalah seni dan budaya terkait dengan tim tari Pak, lalu personilnya, latihannya, kelompoknya masih ada, lalu nanti perlengkapan kelompoknya seperti yang lalu ada bahan-bahan alat bahan yang diperlukan itu nanti bisa dikalkulasikan dulu dalam perencanaan. Kemudian perlengkapan dan konstruksi tadi Pak
tadi sudah diberikan poinnya bahwa makan minum setelah misa itu tanggung jawab PAD kota. Kemudian yang perlu kita itu adalah ketika nanti di stand-nya kita itu di hari pembukaan itu harus ada makanan yang semua orang boleh mencicipi. Itu makanan yang ringan seperti halnya kopi, kurma, buah. Ya, tapi waktu dari kapasitas misalnya kita siapkan slopinya. Jadi 100 nah, itu maksudnya siapa yang berkunjung melewati kita silahkan ditawarkan, tapi jangan terbatas. Misal minum itu jangan kasih kopi yang orang bangsa nyaman minta masuk kena kita kan. Nah, simbolis ya istilahnya kan. Itu perlu disiapkan. Jadi tidak ada lagi mungkin seperti yang tahun lalu ya Pak, yang kita ramai-ramai dari sini cari tukang masak ada ubi segala macam itu, lalu bawa ke sana ramai-ramai lalu makan contoh tuh itu nggak ada ini ya bisa setiap waktu itu tidak mempersiapkan itu lagi, yang disiapkan itu yang di tenda kita masing-masing. Nah, lalu yang awal ini sudah fokus, awal karnavalnya kan di mobil dan hiasannya itu nanti waktu fokuskan sudah lalu berkawan. Jadi terbuka, kemudian di kampus, ya, di mobil hiasnya mungkin kalau kita sewa rider panjangan Pak. Mungkin satu mobil Truk. kalau terlalu kecil kayak mobil pakai bisa tambah kabin belakang. Kasihan guys. Kalau yang 2 kali rak itu ya. Nampak pakai odong-odong. Odong-odong ditarik. Lebih bagus. Rak kayu yang bukan bak hidrolik. Kalau mobil boleh usul Pak? Boleh usul? Bentar Pak, saya selesaikan dulu. Ini untuk yang karnaval, kemudian yang acara tadi, acara itu mesti ada yang mengisi acara di kan 12 artis itu kan tidak mungkin diatur ya sepanjang waktu itu. Karena itu kita mungkin perlu siapkan juga untuk dari masing-masing kepentingan itu, apakah yang ada yang menari, nah, kalau menari atau menyanyi 12 artis. Siapa mungkin artis? di sini sifatnya adalah sukarela. Jadi kalau kita misalnya cari penari perlu lakukan segala macam, mereka perlu Pak Lijat kan banyak nggak buat. agak Pendeta. Nah, dari itu Punya mungkin di lagunya banyak. sesi acara ini Pak Sony. bisa gunakan mahasiswa-mahasiswi yang berbakat, atau misalnya di kita ini istighfar Linus jadi si Rini lingkungannya Pak Pelanus itu tampil nyanyi boleh. Kalau si Rini tempo hari saya gurau-gurau dia siapkan ya. Nah kayak gitu artinya kita meramaikan Mama Edo. Iya. ada yang mau nyanyi, Pandai dia tuh, Mama Edo tuh. Malah sedap dia nyanyi. Bagus suaranya. Mungkin perlu Bu Bendara bagaimana nanti mempersiapkan kendaraannya untuk masing-masing ini. Kalau artis yang kira-kira lagu Memang pop ini itu hanya susah. masukan sekedarnya. Jadi kan Pak Aidi dengan Pak ini direct kan panitia inti ini. Jadi untuk pertanggungjawaban panitia nanti di Pontianak Barat ini siapa? Jadi tidak kita kelabakan Pak. Itu yang harus digaris besar itu. Karena kita banyak event loh di sini. Karena event kita ini ada 2 yang kita besar sekali. Yaitu event nari
penumpuk sama karnaval. Nah itu yang harus digarisbawahi. Karena gini kita harus ada koordinator. Koordinator kan ada Pak, masing-masing bertanggung jawab. Dipanggil Pak salah satu. Jangan tidak ada yang datang, tapi namanya ada. Tolong Pak untuk itu supaya mereka tahu bayangannya kerjanya apa. Jangan setelah itu tunggu dulu Pak, saya belum selesai ngomong. Kenapa? Saya tahun kemarin itu juga gitu, saya lihat tidak ada yang banyak pekerja. Itu yang saya keraskan sekali ya. Kenapa kita ini bekerja sama-sama untuk menaikkan PAD Pontianak Barat, itu aja Pak. Lain tidak. Teman saya garis besari dulu Pak. Saya ingin masukkan untuk karnaval ini kan harusnya ada mesin untuk sound itu rata satu Pak. Kalau enggak kita mau apa? Itu aja. Yang lain enggak. Saya enggak ada. Itu sekedar untuk kelengkapan ya Pak. Nah, ya masukkan. Pak, terima kasih. Jadi ini tadi SK di dalam SK ini ketua kontingennya saya, kemudian sekretarisnya Pak Bede. Ya koordinatornya kan ada Pak, koordinatornya kan ada. Bapak tunjukkan koordinatornya ada Pak. Nanti dia panggil satu-satu. Macam ini kan koordinator kelengkapan. Itu kan saya anak buahnya. Dia tahu siapa gitu Pak. Jadi apa yang harus dikerjakan? Itu Saya kasih gambaran dulu. Nah ini sesi usaha dana Pak ID koordinator.